Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin Bu Yuyuk sampaikan, bab 1 tentang merencanakan dan mempersiapkan pertemuan. Untuk kemarin Bu Yuyuk menerangkan sampai dengan jenis-jenis rapat. Sekarang akan saya lanjutkan mengenai syarat-syarat rapat yang baik. Dalam melaksanakan rapat, karena tugas seorang sekretaris, ini salah satunya adalah mempersiapkan rapat. Jadi apa syarat yang harus dipersiapkan dalam mempersiapkan rapat? Yang pertama, dalam melaksanakan rapat harus memenuhi persyaratan yaitu suasana terbuka. Maksudnya, setiap peserta harus siap menerima informasi dari siapapun. Karena yang namanya rapat kan tidak hanya satu orang, tetapi lebih dari satu orang atau terdiri dari beberapa orang. Jadi kalau ada pendapat atau informasi dari siapapun, kita harus siap untuk menerima. Yang kedua, tidak ada monopoli. Maksudnya di sini monopoli adalah monopoli pembicaraan. Jadi semua pihak yang terlibat mempunyai hak yang sama dalam mengeluarkan pendapatnya. Jadi seorang yang misalnya dia usul atau dia memimpin tidak boleh monopoli pembicaraan. Jadi semua peserta ini punya hak yang sama. Hak dalam bidang apa? Yaitu mengeluarkan pendapatnya. Sedangkan syarat yang ketiga adalah partisipasi aktif dari peserta rapat. Ya, jadi peserta rapat di sini harus turut aktif dalam memecahkan permasalahan yang dibahas di dalam rapat. Ya, jadi harus aktif. Ya, aktif dalam arti memecahkan permasalahan yang ada di dalam rapat. Sedangkan yang keempat, bimbingan dan pengawasan dari pimpinan. Bimbingan dan pengawasan dari pimpinan atau pemimpin. Dalam arti, pemimpin di sini harus bisa memberikan bimbingan kepada seluruh peserta rapat. Ya, bimbingan dalam hal apa? Jadi harus bisa berperan aktif. Jadi tidak diam, duduk, manis, hanya mendengarkan saja. Nah, itu. Yang kelima, kalau ada perdebatan harus berdasarkan argumentasi, bukan emosi. Ya, jadi berdasarkan argumentasi, bukan emosi kalau terjadi perdebatan. Sedangkan yang keenam, pertanyaan yang diajukan harus singkat dan jelas. Karena apa? Pertanyaan yang singkat dan jelas ini bisa dimengerti oleh seluruh peserta rapat. Sedangkan yang ketujuh, disiplin waktu. Jadi peserta rapat harus mentaati, ya, harus mengikuti waktu yang telah ditentukan. Karena kalau rapat ini tidak sesuai dengan waktu, pasti selesainya juga akan molor istilahnya, ya. Jadi tidak tepat waktu.
Ya, ini adalah untuk syarat-syarat rapat yang baik. Sekarang kita lanjutkan tentang perencanaan dan persiapan rapat. Beberapa prinsip dasar yang bisa dijadikan pedoman dalam mempersiapkan rapat. Ya, jadi kalau misalnya kalian sebagai seorang sekretaris, ya, diminta untuk mempersiapkan rapat, jadi kalian harus bisa merencanakan, ya, merencanakan apa saja yang harus dipersiapkan. Ya, kalau di sini bisa kita singkat ada 5W plus 1H. 5W itu apa dan 1H itu apa? W yang pertama adalah why, ya. Mengapa rapat perlu diadakan? Ini, ya. Jadi ini untuk mempermudah, ya, untuk mempermudah kita dalam persiapannya. Mengapa rapat itu perlu diadakan? Why. Sedangkan W yang kedua adalah what. Apa masalah yang akan dibicarakan dalam rapat? Apa masalah yang akan dibicarakan dalam rapat? Sedangkan W yang ketiga adalah siapa yang akan diundang dalam rapat? Ya, siapa saja yang akan diundang dalam rapat? Karena di sini akan berhubungan dengan konsumsi, ya kan, konsumsi dan tempat. Siapa saja yang akan diundang, ya, ini hubungannya dengan konsumsi dan tempat, dan berapa orang ini biasanya. Sedangkan yang keempat yaitu W yang keempat adalah where, di mana rapat akan diselenggarakan, ya, di mana misalnya, apakah membutuhkan ruang yang cukup luas ataukah tidak. Jadi kita harus mengetahui, ya, where, di mana tempatnya. Sedangkan yang kelima adalah when, ya, kapan rapat itu akan diselenggarakan. Ini hubungannya dengan waktu. Ya, untuk yang terakhir yaitu H, atau disebut yang hanya 1H ini adalah how, bagaimana rapat akan diselenggarakan. Jadi untuk lebih mempermudah dalam mengingat adalah 5W plus 1H. Nah, itu. Mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini. Besok kalau ada waktu kita untuk tatap muka, yang kurang jelas bisa ditanyakan. Tetap semangat ya anak-anak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.